Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita duduk bareng ya sama Mas Ahmad selaku pengasuh dari channel Pelurusan Akidah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendengarkan suatu kajian yang dimana itu bisa bermanfaat bagi kita juga untuk hari besok maupun hari berikutnya, dan mungkin akan suatu penjelasan sebuah pengalaman yang kemarin kita sudah melakukannya, Mas Ahmad. Benar. Mungkin selebihnya langsung kita saksikan pendengaran dari atau tutur kata dari Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk sahabat Pelurusan Akidah ya. Malam hari ini kita ketemu lagi ya Mas ya. Ya. Alhamdulillah Mas Rari ya. Ya. Yang kemarin jungkir balik ya. Mas Eno. Iya. Ini beliau ini yang kemarin jadi mediator. Ya, insya Allah dengan adanya kegiatan kita di Bulak Menjangan ya, hal tentang adanya berita atau isu Waluirang yang kemarin sempat booming sampai berpuluh-puluh tahun itu. Yang anehnya gini Mas Ana, orang di sana itu kebanyakan tuh nggak tahu Mas Ana. Awam ya, Awam, dengar saja. Itu dari penduduk asli loh Mas. Cerita ya. Iya, aneh. Dari dalam saja tidak tahu, dari luar begitu hebohnya itu. Bahkan orang dari dalam itu ketakutan karena efek omongan orang dari luar Mas, yang ibaratnya maaf ya, mungkin bisa dikatakan belum tentu kebenarannya. Mungkin kalau ada kejadian demikian, orang meninggal, pulang dari itu meninggal, kemungkinan sudah ada dari pihak kepolisian atau pihak warga yang menuntut ke kelurahan. Tapi itu kan nggak ada. Sama sekali nggak ada jejak dari apa kepolisian atau warga atau pengurus desa tersebut. Nggak ada itu. Anehnya kan di situ ya Mas Ahmad ya. Iya, hanya kalau cerita itu. Sering terjadi begitu kan harusnya kan ada tindak lanjut ya. Iya harusnya gitu, benar ya. Tapi dari katanya dari korban juga, yang berita korban dari situ terus pulang meninggal, harusnya kan menuntut ke kelurahan. Saudara saya pulang dari sini kok gini gitu loh. Tapi kan nggak ada. Hanya dengar dia si A mati, si B mati. Gitu. Itu pun meninggalnya dengar dari cerita ke cerita. Tidak menyaksikan secara langsung. Kan seperti itu. Nah di sini ibaratnya apa ya? Kita itu jangan pernah mudah mempercayai berita-berita yang kita belum tahu kebenarannya gitu. Yang selama ini menjadi fitnah berpuluh-puluh tahun. Kan aneh. Orang umur 70 tahun saja Mas itu nggak tahu sama sekali ada nggak barangnya itu loh, kayak cerita-cerita saja. Kalau saya pribadi kalau mau terjun ya kan orang
yang berumur 70 tahun itu bisa mengerti. Berarti orang yang Lebih sudah tua ya. lebih tua ya Iya. harusnya sudah. Dari dialog saya atau wawancara saya dengan warga setempat itu mereka ketakutan pun karena ada berita dari luar. Kan aneh. Makanya saya pribadi merasa miris ya. Kita itu hidup berlandaskan agama, tetapi kita tidak meyakini kepulangan seseorang itu sebuah karunia dari Allah. Yang ada hanyalah ketidakterimaan segolongan orang-orang yang menjadikan sebuah fitnah. Tapi untuk antusias dari warga setempat memang luar biasa sih mas. Kita datang itu emang bener-bener pengen tahu sekali karena emang itu fitnah dari Selamanya. Alhamdulillah. Memang mungkin untuk liputan ini perdana ya. Perdana, insya Allah baru kita lah. Ini pun karena permintaan. Kalau tanpa permintaan saya nggak mau. Bukan urusan saya lah mas. Begitu kan? Karena ini permintaan dari sesepuh atau orang tua terdahulu yang sudah tidak ada mendatangi saya terima, saya hormati. Makanya saya pribadi ketika ada hal-hal yang mengandung demikian, saya nggak langsung mas. Makanya kan Mas Eno kan tahu sendiri, di sini ada banyak loh candi. Ya kan? Kalau saya mau cuma cari sensasi, kita liput aja di sini banyak. Nah, kita mesti loncat-loncat dari pagar barang kali Kemali ke mana? Jatilawang, Sembayang, ya menyampaikan kita dari Parakan kita ke kali Kemali, ya kan loncat mas. Karena itu sudah permintaan. Memang sudah ada rutenya sendiri. Sudah ada. Saya pribadi tidak berani melanggar. Karena dari mandat tersebut sudah ada jatah masing-masing. Kalau saya sampai melanggar, saya menyalahi. Makanya alhamdulillah yang Mas Eno lihat dari setiap acara perizinan ya alhamdulillah lancar langsung kena ya ke titiknya acaranya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena dari pihak sesepuh atau para almarhum ya yang mempunyai sebuah keilmuan kan, mereka kan punya korin atau keilmuan yang masih punya kewajiban menjaga desa. Yang saya tahu seperti itu. Ya alhamdulillah, makanya saya nggak mau sembarangan. Kita ini bukan acara-acara asal. Kalau kita mau asal, ngapain kita asal? Mending kita bikin kerasukan di rumah aja, di lapangan. Karena memang sesepuh yang minta ya. Karena memang dari para sesepuh yang meminta, jadi kita mau nggak mau ya harus menghormati. Makanya alhamdulillah kemarin kan sudah jelas dari berita tersebut ya, bahkan dari warga setempat tidak ada yang tahu bahwa di situ pernah ada kematian massal. Iya, sejarahnya itu pernah ada kematian massal di zaman penjajahan. Ya, insya Allah Bulak Menjangan termasuk salah satu desa tua di daerah sini.
tahu pas waktu itu kan ibaratnya kampus yang saya lah ya itu seperti yaitu seperti maksudnya kayak flashback dari zaman dahulunya itu seperti orang pendekar atau memang apa ya namanya yang pernah siar agama di situ atau gimana? Sesepuh ya, insya Allah beliau ini salah satu tokoh yang pernah mendirikan atau mengajari sebuah keagamaan di situ. Cuman dulu itu beliau itu tidak terlihat seperti orang-orang yang hebat berpenampilan biasa. Berangkat dari belas kasih beliau karena melihat penduduk atau warganya yang ditindas oleh para penjajah, ya, beliau mencari wangsit. Iya, bisa jadi Bang. Tapi kalau tempatnya sih saya rahasiakan karena nanti kalau saya buka nanti dicari oleh orang, dijadikan di sini dulu pernah, kan bahaya. Mungkin sebelumnya pasti Mas Ahmad itu sudah apa namanya oleh dari sosok tersebut mungkin sudah ini ya Mas apa namanya komunikasi kan ya. Sudah. Mungkin beliau mungkin tidak pengen ya dibeberkan di mana makamnya. Sudah. Kalau boleh tahu awal komunikasinya gimana gitu ya Mas ya, karena kan Terus di dia kan jalan. sesepuh gitu. Pas mau acara ke Terlangu ya, saya pulang dari sini ya, dari Batubara, di jalan jadi dia uluk salam, assalamualaikum, lagi naik motor, terus saya jawab waalaikumsalam, ya. Terus beliau langsung minta, Mas, sebelum kesana ke tempat saya dulu, karena beliau juga salah satu tokoh-tokoh yang waktu itu ikut bermusyawarah menunjuk saya. Jadi saya ini turun ya, mengemban mandat untuk meluruskan akidah orang-orang yang sedang keluar atau agak melenceng ya, karena ketakutan dari suatu tempat atau mitos-mitos yang tidak berdasar itu loh, yang tidak tahu sejarahnya. Kalau saya pribadi ketika mendapati mandat pada pertengahan bulan 11 kemarin 2023 ya, saya tanyakan, saya mau turun tapi saya minta keamanan untuk semua karena saya bukan sendiri tapi ada tim. Ya alhamdulillah dari beliau ini mewujudkan, oke, kalau mau pengamanan saya amankan. Alhamdulillah dari setiap perizinan ya, setiap acara alhamdulillah lancar, tidak ada hal-hal yang mengganggu. Alhamdulillah, jin sekeras apapun ya alhamdulillah luluh gitu. Makanya untuk teman-teman ya yang penasaran dengan Walu Ireng itu apa, sejarah Walu Ireng itu adalah sejarah pada zaman dahulu yang terjadi di mana pada zaman penjajahan pernah terjadi sebuah kematian massal untuk para penjajah di daerah Jatiwangi atau Bulak Menjangan itu Mas ya. Cuman karena tidak ada yang mengetahui ya ini kenapa, jadi hanya jadi sebuah mitos.
legenda yang tidak pernah dipecahkan. Jadi sebenarnya barang tersebut itu kecil, sejari kelingking saya, berbentuk oval ya, batu berwarna hitam yang bernama kolowiji. Cuma dicontek oleh orang-orang yang mempunyai sedang menggeluti sebuah keilmuan nakal ya, contek dengan nama walu irang. Iya, walu, labu ya, kalau untuk bahasa Indonesia labu hitam. Jadi sebenarnya memang biji ya. Ya, makanya keanehan tersebut kan menjadi keunikan untuk saya pribadi, kok sampai seperti itu gitu. Kalau boleh tahu juga itu dulu yang namanya walu yang itu untuk pemiliknya itu cara melakukannya gimana? Maksudnya khasiatnya Ritual itu atau Tidak ada. mencarinya atau belajar ya seseorang mendapatkan batu tersebut. Dari yang saya tahu, flashback ke belakang, itu pendapatan benda tersebut itu karena beliau itu mencari wangsit ya, mencari wangsit karena beliau itu mempunyai kasih sayang yang besar untuk warga-warga. Terus beliau didapati menjalankan suatu mediasi atau meditasi ya, nyepi, kalau orang Jawa bilang nyepi, Apa ya, bertapa di suatu tempat sampai suatu waktu beliau didatangi oleh sosok makhluk halus dan diberikan benda tersebut. Dan fungsi benda tersebut itu langsung berfungsi walaupun tanpa diminta. pernah dengar nih rumornya ya, Iya. mungkin karena saya di kecamatan ya, dari kecamatan sebelah. Rumornya itu ketika melakukan penggunaan barang tersebut ada yang bilang gesekan diminumnya lah, celupkan diminumnya lah, Kalau itu racun. memang ibaratnya menjadikan fitnahnya itu ya mas. Kalau untuk barang tersebut mas, bahkan yang lebih miris ya mas Maria, ketika sudah sudah goal dalam arti sudah bisa mengusir penjajah ya, beliau itu tidak mau tinggal di situ mas, karena takut ketika benda tersebut ya, ketika ada orang yang datang, ke beliau dengan watak atau perilaku yang tidak baik, nanti bisa juga seperti itu. Makanya setelah kejadian tersebut ya, beliau itu mengasingkan diri. Jadi memang kalau benda tersebut gunakan hanya untuk mengusir penjajah ya. Iya. Dan sampai saat ini masih ada. Saya pribadi tidak mau meminta, karena itu tanggung jawab yang besar mas. Efeknya itu kan bisa bukan satu orang dua orang ya mas, Luar biasa mas. Jadi contoh kayak Mas Eno ya, nah, gak usah digesekkan, gak usah apa. Jadi Mas Eno kasih air aja, bawa air satu penampan, ada 10 ya, ada 10 orang. Dari 10 orang tersebut, kalau memang semuanya itu mempunyai watak dan kebiasaan tidak baik, itu langsung kena. Padahal tidak diapa-apakan. jadi mungkin karunia atau sebuah benda tersebut kan emang datangnya dari Allah. Iya. Mungkin pada saat penjajahan Belanda tersebut kan memang kalau kita perangin secara fisik mungkin ya, mungkin menggunakan benda tersebut
bisa lah ya, nggak Ringan. kelihatan gitu. Iya, ringan. Makanya sampai korsar kacir malah sampai meluas berita tersebut. Padahal di tempat lain juga ada, Mas. Ada. Ya. Itu apa Mas? Kenapa bisa di tempat lain ada, di sini ada? Itu hanya karena di tempat lain tidak ada legendanya, jadi tidak sampai booming sampai sekarang. Sesuatu yang jadi keributan kan legenda yang tidak pernah terungkap, ya, yang menjadikan seorang simpang siur. Dan yang ada kemarin di daerah Bulak Menjangan itu keilmuan yang nakal. Terus kemarin sempat ada kenapa ada apa sih kubah di desa Bulak Menjangan itu juga itu yang menutupi Iya. desa yang menurut pandangan dari masyarakat. Kenapa ada ya seperti itu? Iya, jadi gini, dari kubah tersebut itu berfungsi supaya fitnah tersebut tidak sampai pudar. Jadi akan ada terus selama kubah gaib tersebut yang dipasang oleh makhluk jahat, ya. Berarti ada yang masang. Ya, jadi bahkan di tempat tersebut itu sering untuk dijadikan jin-datang yang suka meminta saji. Rata-rata yang terdatang ke situ jin itu, Pak, jin-jin yang minta sajian atau hal-hal aneh. Ya emang memanfaatkan situasi. Ya, jadi fungsi kubah tersebut ya memang di situ tuh jadi sebuah power untuk mereka. Makanya sebaik apapun warga Bulak Menjangan melakukan ini, melakukan itu, kalau kubah tersebut belum diangkat, ya tidak akan terlihat baik di mata orang, dan beritanya hanyalah berita kejelekan. Karena yang terlihatan memang kubah tersebut ya. Secara batiniah ya orang itu merasa tidak menyadari lewat merasa gini tuh, makanya memang luar biasa untuk teman-teman ya. Ketika ada berita, kalau tidak berdasar atau tidak ada bukti otentik, itu jangan sampai sembarang mempercayai. Ya, karena yang ada hanyalah fitnah-fitnah belaka. Fitnah. Ya. Yang unik itu ketika ada orang ya yang ikut mempercayai, itu gotong royong bareng-bareng gotong royong mengangkat fitnah tersebut. Itu kalau orang Jawa bilang nyangga ya. Nyangga. Jadi bareng-bareng dosa tersebut mereka ikut andil. Dosaku. Karena mereka memfitnah. Yang saya pribadi sangat miris itu sampai persaudaraan di antara dua belah pihak dari warga tersebut ya dengan warga luar itu terputus. Sangat miris karena ketakutan tersebut. Ya contoh ya alhamdulillah kita kemarin beberapa kali main ke Bulak Menjangan ya selamat sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah. Makanya luar biasa. Jangan sampai kita mempercayai sesuatu hal yang tidak berdasar. Saya seperti itu. Karena kan secara logika saja di situ kan banyak warga, banyak aktivitas juga kan. Mereka kalau beli lauk pauk atau segala macam kan ya
Sebab Masih- saya pertanyakan mas kemarin. masih sekitaran situ semua kan mas. Iya. Saya pertanyakan, itu di sana ada orang jualan nggak ada mas. Terus yang beli siapa? Ternak racun, ya kan? Makanya saya pribadi, ya, kalau emang ada seperti itu ya, unik. Ya, alhamdulillah kemarin kita udah selesaikan tugas kita itu ya. Alhamdulillah semoga warga-warga yang hadir atau yang menyaksikan video kami di session ini atau session yang kemarin ya, waktu pengangkatan kubah, semoga bisa berpikir positif ya. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan menjadi orang-orang yang zalim ya. Berhati-hati dalam mengucapkan suatu kejadian atau berita, jangan sembarangan untuk mengutarakan sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya. Jadi kesimpulannya untuk pengalaman kita ya mas ya, atau yang kemarin kita sudah lewati, dan apa namanya, hikmah apa yang bisa diambil dari suatu tragedi. Hikmahnya ya insya Allah satu, ketika ada orang yang mau berbuat jahat untuk warga Bulak Menjan itu nggak akan berani. Kayak contoh perampok ya. Orang mau berbuat sembarangan di Bulak Menjan itu nggak akan berani sama sekali karena ketakutan racun ya. Pencuri insya Allah aman di situ. Kalau di tempat lain kan ada orang-orang yang datang dengan kerugian, kayak contoh ibarat kayak orang membodohi kayak sales ya. Kan ada sales yang benar sales, ada yang sales cuman membodohi, kan ada juga. Jadi ya insya Allah itu sebuah hikmah juga mas. Iya. Jadi tidak, warga tersebut tidak dipandang sembarangan. Makanya dibalik semua cerita ini semoga bisa diakhiri dengan kegiatan kita loh. Semoga ya. Amin. Untuk kedepannya, untuk warga Bulak Menjangan dan warga masyarakat sekitar, desa-desa keliling atau tetangga desa itu semoga tidak ketakutan lagi dengan warga Bulak Menjangan ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Lurah ya, atau Pak Sutomo yang sudah memberikan izin, Pak RT, Pak RW ya. Juga semua instansi terkait yang kemarin saya pamiti ya untuk mengadakan acara tersebut. Jadi insya Allah acara kami itu murni acara PR atau supaya nama baik dari desa Bulak Menjangan atau Jatiwangi bisa pulih kembali seperti sedia kala dan bisa menjalin silaturahim dengan warga-warga di luar sana dengan tenang. Dan semoga kejadian-kejadian yang dulu pernah dialami oleh warga, hajatan terus dibawain besek atau berkat yang itu dibuang di jalan, semoga tidak terjadi lagi. Insya Allah yang demikian hanyalah berita simpang siur, kecuali jenengan tahu dan menyaksikan, oh ini kejadian seperti ini, langsung ke sana ke Pak Lurah tolong ini. Pasti Pak Lurah merespon, nggak mungkin nggak respon. Ini kan enggak, katanya meninggal tapi dari sana, tapi nggak ada yang berani menuntut sana, kan nggak mungkin.
Orang kecolek aja di sini ketuntut kok, apalagi saya meninggal, gitu. Iya kan? Nah, makanya aneh tapi nyata. Ya, insya Allah moga-moga ke depan untuk warga sekitar dan seluruh warga Bulak Menjangan bisa hidup dengan tentram dan bisa menyambung tali silaturahim atau silaturahmi dengan warga-warga lain itu bisa lancar, tenang. Allah ketika ada sesuatu yang janggal atau ganjil dalam suatu kejadian, insya Allah kami bisa membantu. Kira-kira cukup nggak? Oke, jelas ya. Jelas ya? Ya. Jadi berita walu ireng itu hanyalah berita simpang siur. Jelas kalau memang ada kejadian pasti dari pihak keluarga ada yang datang ke kelurahan dan meminta pertanggungjawaban. Ya. Dan saya kemarin sudah berpesan untuk masyarakat ya, kalau memang ada ke depan warga yang mempunyai keilmuan atau didapati melakukan kegiatan tersebut yang mencoreng nama desa, silahkan diusir. Ya. Makanya insya Allah ke depan doa saya untuk pada masyarakat Bulak Menjangan sejahtera selalu, jaga silaturahim antar saudara, semoga bisa saling mempererat ya, ukhuwah Islamiyahnya ya. Dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ikut terus perjalanan kami di channel Lurusan Akidah yang insya Allah akan berlanjut di tempat-tempat lain. Siap Mas? Insya Allah siap. Mari siap. Insyaallah. Ya. Kami dari tim Lurusan Akidah mengucapkan terima kasih untuk semua yang terkait yang sudah memberikan izin ya atau melancarkan perizinan kami, mengucapkan terima kasih. Salam Lurusan Akidah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.